Untuk matamu yang basah tak berhenti, untuk tawa yang datang sesekali, di titik gelap dan terang yang berganti, gemuruh angin berbagai penjuru. Ringkilah asa, hilanglah harap, terbuanglah waktu. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Merangkak dua langkah kecil pertama, kini dia lari dan tergesa-gesa. Terenyuh dia buah manis pertama, kini ilusi pahit mewah rasa. Jutaan lagu, juta keliru, puji ilusimu. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Wajah kecilmu, kita manusia, bukan yang maha paling mulia. Kecil hanya satu kali, muda hanya satu kali, tua hanya satu kali, hiduplah, hiduplah kini. Hiduplah, hiduplah kini. Hiduplah kini. Untuk matamu yang basah tak berhenti, untuk tawa yang datang sesekali, di titik gelap dan terang yang berganti, gemuruh angin berbagai penjuru. Ringkilah asa, hilanglah harap, terbuanglah waktu. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Merangkak dua
Langkah kecil pertama, kini dia lari dan tergesa-gesa. Terenyuh dia, buah manis pertama, kini ilusi pahit mewah rasa. Jutaan ragu, juta keliru, puji ilusimu. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya sekali, hiduplah kini. Kecil hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sore hari ini. Oke, selamat datang di acara Ngabuburit bareng SOP, bareng School of Parenting. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya sebentar di sini selama sambil menunggu berbuka puasa. Selamat sambil bersiap-siap mungkin ya untuk yang akan berbuka puasa, sambil menunggu buka puasa. Semoga semuanya lancar, ibadahnya lancar. Sebentar lagi, ya Lebaran sebentar lagi. Juga selamat menyambut rangkaian ibadah Paskah ya untuk teman-teman Nasrani. Kiranya semuanya bisa menjadi berkat dan dilancarkan. Oke, kita akan mulai ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Temanya cukup serius, ya serius tapi santai ya. Oke, jadi nanti silakan bertanya-tanya. Jadi ini bisa kita diskusi ya. Silakan bertanya-tanya mumpung ada ahlinya juga. Jadi boleh silakan bertanya tentang bakat anak. Hari ini kita akan ngobrol tentang bakat. Ya, sudah hadir bareng saya Mitra Ali School of Parenting Ibu Ganda Mary Simatupang. Halo Bu Ganda, apa Halo Bu Lucy. kabar? Wah, udah cantik. Oh, berubah tiba-tiba ya kan Bu Udah Sah. tadi beberapa menit Iya. yang lalu masih etik ya. Aduh. Oke, Oh, apa kabar nih Bu Ganda? kabar baik. Sibuk Gimana selalu, Bu Lucy? Di sehat. tengah cuaca yang kacau ini. Benar-benar. Semoga tapi hati kita tetap tidak kacau ya, stabil. Ya, Oke, stabil. thank, oke, thank you. Waktunya Bu Ganda sudah turut hadir juga bareng kita bersama dengan parents. Mungkin Bu Ganda mau menyapa-nyapa dulu nih para parents di sini. Silakan. Oke. Selamat sore buat semua yang hadir ya. Mungkin ada ibu, ada bapak. Mungkin ada bapaknya yang dengar-dengar dari belakang gitu ya. Eh, saya dengan Ganda Simatupang, mungkin nanti kita bisa banyak ngobrol dari kalau saya sendiri tidak persiapkan apa-apa gitu ya Bu Lucy ya, karena tema kita sebenarnya mau nanya ngobrol-ngobrol santai. Kalau ada yang mau ditanya-tanya tentang bakat ini, silahkan. Karena saya pribadi juga punya dua anak, satu remaja, satu preteens gitu ya, dan melihat dari 2006 sudah melakukan psikotes ke banyak ke ratus ribu mungkin udah ribu tiap tahun tuh hanya ribuan siswa gitu dan akhirnya melihat apa nih yang penting itu sih ya jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini kalau ada mau tanya-tanya dengan pengalaman dengan teori-teori yang pernah saya pelajari kita boleh sharing bersama di sesi ini itu aja sih kayaknya Bu Lucy. Oke, thank you Bu Ganda. Dari 2006, dari Hmm. 18 tahun. Sudah 18 tahun berkecimpung 18 dengan tahun tes menggeluti minat bakat. bidang ini ya, minat bakat. Oke, so kita bisa bilang this is the expert ya. 18 tahun sudah berkecimpung dan menemukan berbagai macam rupa ini ya, anak-anak gitu ya. Ya, Bukannya ya. betul. Dan beragam alat tes yang sudah dipakai sekolah, non psikolog, psikolog gitu ya. Dan mungkin ada kayak konten kreator, orang-orang yang membuat sendiri dari internet gitu. Kita udah melihat sangat banyak jenis alat tes sih. Oke, jadi nanti Bu Ganda juga bisa share ya kira-kira
bukan apa yang terbaik sih, tapi apa yang bisa maksimal gitu mungkin ya untuk anak. Oke, nah hari ini kita ngobrol pertama-tama ya tentang bakat dulu. Ini judulnya kan menggali dan menemukan bakat anak usia 6 sampai 12 tahun gitu ya. Nah, apakah bakat ini tidak bisa ditemukan setelah 12 tahun? Mungkin bisa ya. Ya, mungkin baru ditemukan setelah 12 tahun gitu ya. Mungkin setelah kita dewasa baru ketemu ya bakatnya apa. Tapi alangkah baiknya kalau bisa dipupuk dari sejak kecil, kita tahu sejak usia dini itu akan jauh lebih baik. Nah, mungkin pertanyaan pertama mungkin dari saya, nanti silahkan parents bisa langsung drop di chat ya. Kalau ada pertanyaan langsung jump in juga boleh, raise hand juga boleh. Nanti kita akan diskusi bersama gitu ya. Oke, pertanyaan pertama yang dari saya adalah pertama-tama ya kita perlu tahu sih bakat itu sebenarnya apa ya Bu ya. Jadi apa sih yang eh, apa yang apa ini ya, apa yang menarik gitu dari sisi bakat ini? Apakah memang bakat itu bisa menjamin kesuksesan hidup seseorang ya? Karena kan banyak juga ya di sosial media itu memes gitu ya, ikutin aja passion kamu gitu tapi nggak bisa dapat apa-apa gitu ya, jadi eh, jadi kayak orang tua itu kayak tahu, oh tahu nih bakat anak saya menggambar gitu, tapi kita juga tahu, Hmm. orang tuanya juga tahu kalau menggambar aja masa depannya seperti apa gitu ya, jadi mau jadi seniman gitu, hidupnya kayak apa nanti, gimana hidupin keluarga gitu gitu. Jadi sebenarnya bakat ini apakah masih relevan di era saat ini dan sebenarnya kayak apa sih Bu gitu. Boleh share dulu Oke. nih sebagai landasan. Kita bicara bakat ini sebenarnya cukup luas ya. Yang pertama, mungkin parents semua tahu ada istilah bakat atau talenta gitu ya. Jadi talent itu dengan bakat itu sama, bahasa Inggrisnya talent gitu ya, bahasa Indonesia bakat gitu. Ada juga namanya minat atau interesting. Ada Hmm. juga hobi, Hmm. hobi atau kesukaan gitu. Hobi itu kan apa yang disenangi anak-anak untuk dilakukan atau apa yang kita sukai. Misalnya hobinya main game. Hmm. Apakah bakatnya main game? Main game itu kan kegiatan gitu ya. Hmm. Hobinya main bola, apakah bakatnya pemain bola gitu ya? Apakah bakatnya itu memang pemain bola gitu. Nah, hobi itu adalah kesukaan ya, sesuatu yang suka dilakukan pada saat ini. Hmm. Misalnya hobinya membaca, hobinya makan, hobinya tidur gitu. Hmm. Sesuatu yang dilakukan saat ini yang dia sukai. Hmm. Kemudian di atasnya itu ada namanya minat. Minat itu lebih dalam dari hobi. Dia ada ketertarikan gitu. Interesting kan bahasa Inggrisnya gitu ya, Bu. Ada ketertarikan, ada suatu ketertarikan waktu melakukan kegiatan itu. Misalnya ada ketertarikan main musik, ada ketertarikan main bola, ada minatnya. Jadi dia lebih merasa seru nih, bagus nih, enak nih gitu. Ada rasa yang lebih membuat dia itu menarik gitu. Ada ketertarikannya misalnya minatnya itu apa menulis, ada minatnya itu ingin misalnya bernyanyi gitu. Berminat, minat itu menunjukkan dia memiliki ketertarikan gitu. Jadi ada satu objek di luar, terus dia Hmm. suka gitu ya. Hmm. Misalnya ada sepak bola, oh aku tertarik nih mau main bola, belajarlah main bola. Hmm. Kemudian aku tertarik nih mengerjakan matematika, minatnya belajar matematika. Nah, dia Hmm. belajar, jadi dia datang gitu. Sementara kalau bakat dengan talenta itu di atasnya lagi. Bakat Hmm. dan talenta ini sebenarnya sudah ada pada manusia sejak lahir gitu. Hmm. Jadi ini sebenarnya karunia itu ya, berkat gitu. Apa namanya ya? Istilahnya sesuatu Hmm. yang sudah dikasih dari ini yang membuat kita juga berbeda. Jadi manusia itu unik gitu, berbeda satu orang dengan yang lain karena dia punya keunikan itu, ada bakat juga dari lahir sudah ada. Jadi kalau ada orang yang mungkin ada orang tua yang bilang, ah kak aku nggak punya bakat, nggak Hmm. mungkin sih. Semua Hmm. orang punya bakat, hanya kapan Hmm. bakat itu kita temukan tidak bisa dikalkulasi gitu. Karena bakat orang juga nggak tahu, bakatnya itu bisa satu, Hmm. bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima gitu ya. Hmm. Satu bakatnya Bu Lucy itu berapa banyak juga nggak ada yang tahu gitu. Mungkin Hmm. saat ini udah ditemukan satu, mungkin satu gitu. Atau mungkin Hmm. ditemukan sekarang satu, nanti ketemu lagi di SMA dua, eh waktu Hmm. kerja kok ketemu lagi nih jadi tiga gitu. Hmm. Nah, sampai misalnya ada orang kalau Bapak Ibu pernah dengar nonton misalnya kayak
American Got Talent gitu. Mereka nyanyi Hmm. itu baru melihat bakatnya dan dia percaya sama bakatnya itu setelah 50 tahun, setelah 60 tahun. Kemudian dia bersinar di situ gitu. Mungkin nggak mungkin gitu. Karena kita Hmm. semuanya tidak ada yang tahu sebenarnya mau psikotes apapun, alat tes apapun, asesmen apapun, tidak ada yang bisa menentukan bakatmu itu 5 loh gitu. Jadi Hmm. itulah rahasia rahasia Tuhan gitu ya. Gak ada yang bisa tahu. Oh oke, sebenarnya bakatmu itu 5 gitu. Gak ada yang tahu. Jadi bakat itu sudah pasti ada pada semua orang. Itu yang Hmm. membuat seseorang itu punya kekuatan gitu ya, punya kemampuan, punya potensi yang berbeda dari yang lain. Nah, Hmm. bakatnya itu banyak, bakat itu banyak sekali gitu. Hmm. Jadi bakat itu sudah ada sama kita. Ya. Tugas kita itu memang menggali. Nah, waktu Hmm. kita jadi orang tua, kita menyediakan banyak stimulus kepada Hmm. anak kita mulai dari kecil sehingga dia mengerti Hmm. nih, lebih kelihatan nih perilaku-perilakunya, arahannya, ketertarikannya gitu Hmm. kemana. Jadi kita bisa melihat kayaknya ada di arahnya bakatnya ke sini. Contoh Hmm. kecil, kita tunjuk-tunjukkan misalnya musik ke anak-anak mulai dari Hmm. kecil. Dia Hmm. main piano, piano mainan aja setahun 2 tahun lancar tuh tangannya. Hmm. Feelingnya akan musik itu dapat misalnya. Hmm. Nah, Hmm. kemungkinan besar dia berbakat main musik gitu. Maka Hmm. kita kembangkanlah mulai dari les segala macam gitu Hmm. ya. Kemudian kita lihat ini anak kok kayaknya kalau megang keterampilan tangan gitu ya, megang sesuatu itu kok pas gitu ya. Kayak Hmm. misalnya gunting kertas, lipat kertas, kan beda ya. Ada orang nggak bisa origami gitu. Dia Hmm. kok kayaknya dikit aja dia langsung dapat gitu, feel-nya dapat gitu ya. Nah, Hmm. kita kembangkanlah dia misalnya keterampilan-keterampilan yang bersifat origami atau keterampilan tangan gitu. Hmm. Misalnya Lego juga seperti itu, robotik juga seperti itu. Dari kecil itu kan bisa kita lihat, tapi bagaimana caranya? Yaitu kita stimulasi dari kecil. Itulah bakat. Jadi Ya. bakat itu sudah ada pada kita. Itu bedanya dengan hobi dan ketertarikan ya. Hmm. Beda banget dia. Oke. Itu Bu kalau mengenai bakat. Mm-mm. Oke, so bakat ini berarti jauh sebenarnya lebih spesifik daripada sekedar minat tadi ya ketertarikan. Ya, Seperti tadi Bu Ganda bilang mungkin dia minat itu bermain bola gini, tapi ya. bisa jadi mungkin bakatnya itu di teamworknya begitu ya Bu Ganda ya. Bisa Yes. belum Ya, tentu juga dia minat di main bola terus dia bakatnya main langsung jadi bola. pemain bola gitu ya. Kayak waktu beberapa waktu yang lalu kan Bu Ganda juga pernah cerita ya ke saya. Misalnya dia suka menggambar gitu. Nah, ternyata ternyata menggambarnya ini juga berbeda gitu ya. Terus Ya, cepet-cepet sih benar. orang tua lesin di gambar gitu. Padahal ternyata dia gambarnya bukan gambar yang artistik, tapi mungkin Ya, bakatnya itu ada di ini kas. ruang, ya, Yes. sketsa Iya. ruang gitu ya. Jadi jauh lebih spesifik karena itu perlu diobservasi gitu ya. Oke, nah tadi kalau menjawab yang pertanyaan yang part B tadi yang dari saya tadi bukannya gimana? Uh, apakah penting gitu kita tahu gitu ya untuk bakat anak gitu. Untuk masa depannya itu Oh ya, penting apa sih? berkaitan dengan passion gitu ya tadi. Eh Sebenarnya bakat ini kalau kita temukan itu membuat seseorang hidup gitu ya. Hmm. Nah, kita kayak berada di ruang yang memang ini loh hidup, ini loh aku gitu. Nah, itu kalau ketemu itu asik banget. Misalnya anak yang memang dia yang paling gampang kita pahami suka musik gitu ya. Waktu kita ada piano, dia lagi nyanyi, dia main piano gitu. Dia seperti di dunianya gitu. Dia memang memiliki, memang dia menikmati dia sendiri itu hidup di dalamnya gitu. Dan orang lain itu asik mendengar musik dia gitu. Jadi kalau ditanya penting, sangat penting dan Hmm. sangat baik jika dapat dari sedini mungkin lah. Hmm. Semakin anak itu tahu dia suka matematika, semakin dia kita push pun dia di matematika itu dinikmati dia. Tapi anak yang nggak berbakat angka, kita push dia bisa nangis-nangis gitu. Hmm. Nah itu Hmm. beda. Nah sementara kalau misalnya kita tahu ini anak berbakat matematika, tapi kita nggak tahu, oh sorry, misalnya kita ada potensi anak itu hebat di matematika, tapi kita Hmm. nggak tahu karena kita nggak pernah kasih stimulus, atau mungkin kita berpikir papa mamanya nggak suka matematika atau apa gitu ya. Kemudian kita nggak pernah kasih stimulasi untuk angka gitu. Sementara Hmm. anak-anak ini mungkin dia sudah sering sekali waktu bermain itu suka main lidi, dipatahkan, dibuatnya disusun-susunnya pakai angka-angka gitu ya. Sudah sering juga dia mengelompokkan sesuatu dengan baik gitu, dengan pengelompokan-pengelompokan. Tapi kita tidak peka bahwa dia itu suka angka misalnya. Nah, Hmm. pada saat dia di sekolah kita nggak kasih stimulus apapun, tapi ngerjakan Hmm. PR dia bisa
belajar ini seadanya saja, tidak digali Hmm. gitu. Nah, sayangnya di situ kan, sementara kalau dia digali dari kecil, apalagi dari kecil 0 sampai dengan 12 tahun, perkembangannya masih sangat pesat, dia bisa sangat optimal. Mungkin dia pemenang Olimpik Math gitu ya. Mungkin Hmm. dia adalah teknik yang sangat baik di dalam matematika gitu. Hmm. Hal-hal yang berkaitan dengan angka gitu, apa sekarang aktuaria yang gitu-gitu ya. Itu mungkin di situ anak kita gitu. Jadi kalau bakatnya ada, dapat lebih bagus. Dan di dunianya baik dia belajar, kelak dia bekerja, itu dia bisa sangat bertumbuh gitu, Hmm. berkembang dengan baik. Oke. Mungkin juga kalau kita memang sudah menemukan bakat kita dan hidup sesuai dengan bakat kita, itu secara resiliensinya juga lebih tinggi ya. Ya, resiliensinya, jadi dia kalau ada kesulitan dia lebih kuat, kemudian lebih kreatif, kemudian lebih enjoy ya, menikmati hidup gitu. Kalau misalnya kerja kita itu tidak ada sedikit pun passion kita di dalam, tidak ada bakat kita di dalamnya, kita hanya bekerja untuk menghabiskan waktu itu lelah ya, secara psikologis juga lelah. Pagi-pagi kok badan kayaknya capek gitu. Jadi daya juangnya, resiliensinya oke, Hmm. kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah juga oke gitu. Itu biasanya. Jadi kita ya itu tadi ya, kita hidup gitu di kerjaan kita itu gitu, menikmatinya. Jadi juga sebenarnya menghindari depresi begitu ya ketika dewasa itu sangat Ya, membantu kalau kita sudah menemukan ya, sejatinya diri kita ya, ya. uniqueness-nya kita. Gitu. Kalau Oke, nah ini ada istilahnya, langsung pertanyaan nih, Bu Ganda. Dari boleh. Marlita Nur Hidayati. Kalau anak suka main bongkar pasang Lego atau balok, buat sesuatu dari Lego kayak pesawat, rumah, macam-macam bentuk dan sebagainya, baiknya disalurkan kemana ya, Miss? Tapi anak saya mudah bosan, baiknya distimulasi apa ya? Nah ini, Oke, silakan, Ganda. ini ada di videonya. Iya, betul. Jadi Di sudah ada videonya di ada nih. videonya. Nah, kalau mau, jadi ini salah satu mungkin keywordnya itu ada kemungkinan dia ke arah minat bakatnya itu yang ada visual spasial, karena itu adalah ruang dan visual gitu. Dia kemampuan mengimajinasikan, berkreasi, meletakkan sesuatu gitu ya. Jadi kemana ke arah visual spasial ini nanti boleh lebih dalam ya. Mungkin di videonya ada, kita juga bisa cari tahu lebih banyak gitu. Hanya dia itu salah satu sepertinya kalau lebih didalamkan itu bisa diarahkan dilihat di dalam itu visual spasial. Cara kembangkannya supaya tidak bosan itu nanti juga ada boleh. Ya. Tapi salah satunya adalah eh, tidak memberikan mainan yang terus sama gitu. Jadi kalau dia udah Legonya sekarang dipakai, sembunyikan dulu, biarkan dia main puzzle dulu gitu. Kemudian mungkin dikreativitaskan, misalnya yang Legonya sekarang itu yang isi 100, mungkin nanti ditambah jadi 200 yang gitu. Hmm. Hmm. Kemudian yang dulunya itu ada Legonya yang berbentuk, misalnya Legonya itu yang sudah tinggal pasang robot. Nah, Hmm. sekarang kita bongkar, minta dia yang non, yang tidak ada gambar, yang dia harus berimajinasi gitu. Hmm. Jadi orang tua memang harus memberikan stimulus yang lebih banyak, menyediakan lebih dengan cara yang berbeda. Nanti kalau mau Bu, supaya tidak bosan, itu ada pilihan-pilihan mainan yang bisa untuk anak visual spasial. Jadi bukan hanya Lego, ada puzzle, ada apa namanya, apa Bu, apa Rubik. rubrik, ada yang permainan-permainan matematika dengan papan yang gitu-gitu. Itu Ya. banyak sekali yang bisa dilihat nanti. Supaya Betul. nggak bosan Bu. Kalau cuma itu terus Betul. bosan memang. Ya, betul. Jadi memang bakatnya bukan merakit Lego, tapi di visual spasial ya, sehingga orang Ya, tua pun visual perlu spasial. tahu stimulasinya bisa bervariasi gitu. Kalau dikasih Lego terus juga akan bosan anaknya meskipun berbakat di Iya, situ ya. iya, mungkin akan ada balok bangunan, ada, ada juga angka. Nanti biasanya berkaitan juga itu dengan angka gitu. Itu Oke. Bu, semoga menjawab ya. Nanti nonton videonya Bisa ya Bu. menjawab. Itu itu Nanti itu udah silakan lengkap. di Mm-mm. videonya sudah ada lengkap juga kalau anak dengan kecerdasan visual spasial gitu. Jadi kecerdasannya itu bukan bukan bakatnya bukan Lego gitu ya atau berbakatnya merakit Lego gitu, tapi visual spasial sehingga kita bisa di video tersebut disediakan juga cara stimulasinya dan kemudian cara eh, apalagi ya Bu ya mengukurnya gitu Yang ya. bisa dikembangkan, ya caranya apa yang mau kita tambah. Misalnya selain Lego, apalagi nih yang sejenis Hmm. yang bisa untuk memperkaya imajinasinya gitu. Kemudian
Apa-apa saja yang terkait dengan itu, apa yang mau kita 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 gali gitu ya, kita trigger gitu dari dia. Oke, Mm-mm. eh, semoga menjawab ya. Apa nih, Mam Marlita. Oke. Dari Mam Leni, selamat sore Bu Lucy dan Bu Ganda, selamat sore. Bagaimana menyiasati anak yang punya bakat vokal atau musik, namun anaknya sendiri menyangkal dan susah diajak untuk gali bersama bakatnya? Apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Usia berapa tahun dulu? Nih, usia berapa tahun nih Mam Leni? Udah ada jawaban kah? Oke. Atau mungkin mau Oh, langsung, sudah eh, 13 oh tahun. sudah setengah, oke udah besar Oh, ya. sudah. Oke. Udah remaja. Perlu tahu kalau anak 13 tahun itu mereka udah remaja. Jadi mereka itu sedang mencari identitas diri dan penyangkalan diri. Mereka semuanya akan coba sangkal karena mereka tidak itu ini perkembangan ya, Mam. Kita bicara perkembangan anak 12 sampai 15 tahun itu cari identitas diri. Mereka akan coba ada namanya menyangkal diri gitu ya. Nggak mau, nggak itu, bukan itu. Aku jelek kok. Misalnya kita bilang, kamu cowok cantik banget. Ah, jelek kok. Tapi kayaknya nyanyi deh. Enggak gitu. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya tanya langsung ke anaknya, dia pasti sangkal di usia sekarang. Nah, Hmm. kalau misalnya mau disering-sering ada banyak cara menstimulasi karena di rumah kan ya 13 Hmm. tahun gitu. Hmm. Misalnya perhatikan dia yang eh, kita bisa pasang musik di rumah gitu. Nanti Hmm. kita minta dia pilih lagu, kemudian jadi dibuat lebih santai. Jadi tidak tembak langsung kalau udah remaja. Itu memang sulitnya kalau udah lebih besar, udah lewat dari 10 tahun, 11 tahun gitu. Karena dia udah masuk ke konsep dirinya, ke identitasnya gitu. Jadi kalau udah seperti itu kita lebih kembali ke ini ya alamiah gitu. Jadi kita coba pasang lagu, kita nyanyi-nyanyi, nanti dia terpancing. Kemudian kalau ibu ada misalnya ada cara masuk ke sekolah, misalnya ada kegiatan di sana, ada bernyanyi atau minta aja ke wali kelasnya untuk dia diikutkan gitu, karena dia sudah remaja. Kemudian kalau misalnya ada seperti eh, apa pencarian bakat di sekolah, nanti dikasih tahu aja minta tolong ke guru. Kita bisa minta tolong kenapa? Karena mereka yang paling penting sama mereka di usia itu adalah temannya, kemudian Hmm. orang yang di luar orang tua dan keluarganya, jadi guru gitu. Jadi kita bisa minta tolong kalau ibu mau mencoba untuk dia mendapat benar kan dia suka gitu. Hmm. Atau kalau dia bisa diarahkan, maksudnya kalau masih memungkinkan ya diajak gitu ikut konser musik-musik. Misalnya yang dia suka apa konser musik klasik, kemudian di di ini ya ditanya-tanya tentang tentang minatnya itu gitu. Kamu suka nggak? Pernah berpikir nggak kalau kamu coba latihan nyanyi gitu? Misalnya kalau papa mama tahu kok kamu suka nyanyi, model bicaranya nggak gitu sama remaja. Hmm. Lebih kepada kadang-kadang mama berpikir suaramu bagus loh gitu ya. Tapi apa kamu merasa nggak? Jadi modelnya itu kayak pertanyaan gitu ke remaja. Jadi dia rileks otak sarafnya itu rileks karena pada dasar remaja itu sarafnya itu kan tegang terus gitu. Ya, Jadi kita nanyanya itu harus lengkung gitu. Jadi ya, modelnya bertanya gitu Bu. ya. Ada seninya tersendiri soalnya ya kalau untuk Iya, remaja ya. Oke. Jadi berkomunikasi ke mungkin remaja. nggak langsung juga, oh ini sepertinya suaranya bagus terus kita langsung ditembak untuk ikut les gitu ya. Tapi mungkin bisa seperti kata Bu Ganda tadi, nonton bareng konser musik Ya. gitu ya, model-model seperti itu. Memang agak sedikit tricky sih kalau remaja. Kalau remaja udah tricky banget, karena mereka tidak Iya. akan percaya apa yang kita bilang tentang mereka yang baik-baik. Karena kan lagi cari identitas. Jadi itu bukan salah dia, bukan salah kita juga. Itu memang model perkembangannya gitu. Oke, nah tadi kan Bu Ganda sudah sempat bilang ya ada kecerdasan visual spasial. Mungkin di sini parents juga sudah grab ya kalau kita ini ngomonginnya juga tentang multiple intelligence ya, Bu Ganda ya. Jadi mungkin sebelum apa namanya, sebelum lebih jauh lagi mungkin bisa diceritakan sedikit tentang multiple intelligence gitu ya, bahwa ada berapa banyak sih kecerdasan dan kira-kira mengapa kita eh, perlu tahu tentang multiple intelligence ini dan mungkin berapa kecerdasan sih yang rata-rata orang itu punya gitu. Oke, Silakan. kalau multiple intelligence ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan intelijensi
yang banyak gitu ya. Kecerdasan Dan majemuk. kecerdasan majemuk atau kecerdasan yang banyak gitu. Jadi tidak hanya satu. Mungkin saya coba kasih sedikit clue ya. Jadi Hmm. multiple intelligence ini bukan IQ, bukan intellectual quotient. Kalau Hmm. intellectual quotient itu beda, itu IQ. Yang Hmm. diukur dari IQ itu biasanya adalah yang berkaitan dengan akademik. Jadi Hmm. yang berurusan dengan sekolah formal. Saya bicaranya sekolah formal karena ada sekolah yang non formal. Misalnya mereka udah ngurusin olahraga, catur, segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya yang formal kayak pembelajaran umum, ada IPA, ada IPS, ada belajar sains, ada belajar ini gitu ya. Hmm. Itu pendidikan formal. Biasanya di sini kan akan dipelajari itu analisa, matematika, logika, penyelesaian masalah, bahasa gitu ya. Hmm. Itulah belajarnya. Namanya juga pelajarannya begitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau di sekolah, kenapa dipentingkan tes IQ untuk melihat kemampuan intelektual anak? Itulah Hmm. yang namanya tes IQ. Kalau tes IQ-nya rendah, kemungkinan mengikuti proses belajar formal itu sulit. Kenapa? Hmm. Karena proses belajar formal yang tadi kita poin-poin itu agak sulit. Tuh. Tapi kalau multiple intelligence dia beda, dia kecerdasan. Jadi istilahnya ini dua mode. Jadi kemampuan manusia itu bisa diukur dari banyak hal. Salah satunya itu IQ. Jadi untuk anak yang kita tahu, kayaknya anakku pintar secara akademis, bisa kita tes IQ. Nah, satu Hmm. lagi, kayaknya bagaimana aku tahu kalau anak-anak saya ini sepertinya bakatnya itu memang selain sepertinya matematika atau kayaknya olahraga juga misalnya, atau Hmm. nyanyi juga. Nah, multiple intelligence ini sangat membantu, khususnya 0 sampai dengan 12 tahun. Untuk Hmm. anak 0 sampai 12 tahun itu tidak ada tes minat bakat yang spesifik. Hmm. Kalau dia di atas 12 tahun ke atas, itu sudah ada tes minat bakat. Karena Hmm. apa? Karena remaja atau dewasa itu remaja itu SMP SMA, dewasa itu kuliah sama pekerjaan itu sudah lebih mature ya, udah lebih matang gitu. Jadi mereka itu memilih jawaban itu udah benar gitu, udah kuat. Kalau 0 sampai 6 itu benar-benar kita semua orang tua harus benar-benar kasih semua nih. Istilah kita kalau makanan, kita yang tahu vitamin apa yang dibutuhkan anak kita. Jadi Hmm. anak-anak nggak bisa pilih, aku mau Indomie dong, aku mau ini Hmm. dong. Enggak, kita tahu ini anak perlu apa. 0 sampai 3 tahun dia Hmm. masih harus makan bubur, dia masih harus makan ikan salmon yang tinggi vitamin, misalnya yang tinggi protein, kita harus kasih apa, kita harus kasih apa. Kemudian 3 sampai 6 tahun kita kasih apa. 6 sampai 12 tahun itu adalah perkembangan anak masih, jadi Bapak Ibu masih harus memberikan stimulasi. Jadi 0 sampai 12 tahun kalau menurut Wechsler itu ada yang mengeluarkan tes IQ itu kurang disarankan tes IQ anak-anaknya kecuali bermasalah gitu. Hmm. Tapi kalau anaknya udah bermasalah, misalnya nggak bisa belajar, dia depresi terus setiap pulang sekolah, ada isu atau ada masalah dalam sekolah, sebaiknya dites dulu biar kita tahu kekurangannya di mana. Hmm. Nah, beda. Tapi kalau kita ingin tahu nih bakat anakku kemana, kira-kira apa nih mau kuleskan anakku ya? Kira-kira apa yang mau kugali dari anakku ya? Biar nanti mereka lebih optimal. Maka itulah yang disebut multiple intelligence. Jadi kecerdasan majemuk yang bisa kita lihat dari 8 aspek. Hmm. Itu ya. Jadi yang sudah ada kita bahas kemarin itu pertama ada interpersonal atau Hmm. kecerdasan berhubungan dengan orang lain, relasi gitu ya. Kemudian intrapersonal itu kecerdasan dia dan dirinya gitu, intra ya. Jadi kemampuan dia untuk introspeksi, melihat dirinya, apa yang terjadi selama ini, mengoreksi diri, yang begitu-begitu. Kemudian ada yang musikal seperti tadi, ada yang body kinestetik ini kayak kecerdasan Hmm. fisik gitu ya. Hmm. Kecerdasan fisik. Ada yang suka olahraga, ada yang suka apa namanya? Keterampilan-keterampilan tersendiri gitu ya. Hmm. Oh, sidik jari. Oke. Nanti Hmm. saya terskip karena pas baca. Oke. Kemudian ada lagi yang kelima itu kecerdasannya adalah sebentar. Terklik jadi muncul ini. Oke, yang Hmm. kelima itu ada namanya linguistik ya, kecerdasan bahasa verbal. Ini anaknya biasanya pintar pidato, buat ngobrol lah ya, ngomong yang sifatnya itu memang formal gitu. Kemudian kalau di SD udah kelihatan dia itu senang tampil dan berbicara speaking gitu ya, pidato, storytelling segala macam gitu. Kemudian ada yang namanya logic math. Logic math itu
kemampuan berpikir logis dan berkaitan dengan angka-angka. Nah, ini biasanya anak-anaknya itu kecerdasannya itu dia cepat dengan logika. Ini kenapa pertanyaan semua? Ini kenapa begitu? Ini. Dan dia mengaku bahwa dia sangat suka matematika, dia senang dengan angka-angka gitu ya. Kemudian ada kecerdasan satu lagi visual spasial. Nah, kalau visual spasial ini yang itu melihat eh, visual spasial itu kemampuan anak melihat dimensi ruang atau spasial, spasial gitu ya, ruang gitu. Biasanya ini anak-anak yang berkaitan dengan ruang yang seperti arsitektur, teknik sipil. Tapi ini ada irisannya juga dengan logic math. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan analisis dan logika yang tinggi. Hmm. Nah, satu lagi ada naturalistik ini kayak senang sekali dengan alam, bertualang dengan alam, pendaki gunung, yang gitu-gitu ya. Kita kan bisa mengenal orang-orang seperti ini ya. Kemudian senang sekali namanya meneliti, mempelajari alam, fenomena-fenomena yang ada di alam gitu. Dan ini bisa kita amati kalau multiple intelligence ini, waktu Bu Lucy waktu School of Parenting saya sangat suka itu orang tua yang mencari bakat anaknya. Jadi Hmm. menurut di multiple intelligence ini adalah salah satu yang sebenarnya paling bagus mencari bakat anak kita melalui observasi orang tua gitu. Hmm. Itu Bu. Jadi multiple intelligence itu cukup luas pemahamannya, tapi dalam dalam konteks sekarang ini yang tadi saya jelaskan ada 8 yang bisa kita lihat, tapi semuanya itu diobservasi oleh orang tuanya. Karena sebenarnya 6 sampai 12 tahun apalagi 0 sampai 6 tahun ini belum ada dibuat, nanti kalau ada dibuat SOP bagus juga. Hmm. 0 sampai 12 6 sampai 12 tahun dan 0 sampai 6 itu orang tua sangat tahu kok, apalagi udah 6 sampai 12 kira-kira anak itu sukanya apa sih, main apa, pilih-pilih bukunya modelnya apa gitu. Oke. Oke, jadi nanti di video ini juga ada ya ciri-ciri lengkapnya ya. Jadi bisa diamati kalau yang visual spasial seperti apa, interpersonal seperti apa, intrapersonal seperti apa, dan semua ini juga disebut dengan kecerdasan. Sehingga kita kalau anaknya pintar bergaul itu juga sudah satu kecerdasan tersendiri Ya, ya. Jadi betul. kecerdasan itu tidak hanya matematika, gitu, parents ya Ya. mungkin ya. Jadi Karena jadi kadang-kadang IQ orang tua tadi itu tuh tes IQ aja gitu ya. patokannya gitu ya. Jadi tes IQ tadi itu yang tadi kita bahas di sekolah Mm-mm. itu di multiple intelligence hanya 3 yang tak masuk. Hmm. Visual spasial, logic math sama verbal atau Hmm. linguistik. Hmm. Masih Oke. ada banyak lagi Ya, sebenarnya. jadi nanti kalau kecerdasannya ternyata tidak ada di situ gitu ya, nanti kita bisa bisa jadi menganggap anak kita nggak cerdas, padahal setiap anak itu pasti punya kecerdasan gitu ya Bu ya. Oke. Ya, Nah mungkin ini note menarik ya, nih. mungkin Mm-mm. mungkin satu pesan gitu ya yang saya alami di sekolah sebagai konselor itu Mm-mm. paling sakit itu ketika orang tua bilang, "Masa sih anakku bodoh?" Nah, Hmm. karena IQ-nya tidak tinggi. Nah, yang Hmm. paling sayangnya itu anaknya tinggi semua, matematikanya tinggi, daya bayang ruangnya tinggi gitu ya. Mm-mm. Tapi di analisis, kecerdasan sosial, di bahasa ya gitu. Jadi kemudian ada sosialnya, kemampuan membahasakan sesuatu, itu linguistiknya, itu rendah banget gitu. Nah, IQ-nya juga rendah, Bapak Ibu gitu. Tapi Hmm. matematika sama ininya bagus. Makanya kalau di multiple intelligence, dia mengukurnya satu-satu. Kalau AQ dia itu ada 10 subtes, ada 10 yang diukur, itu dikalkulasi langsung jadi satu gitu. Nah, sering sekali orang tua jadi berpikir anakku tanda kutip bodoh itu dengan angka yang angka AQ itu aja. Sementara kalau kita bongkar, itu kan hanya verbal sama analisisnya yang rendah. Hmm. Matematika sama kemampuan sosialnya juga bagus gitu. Nah, Hmm. kadang-kadang orang selalu berpikir hanya angka itu yang difokuskan. Nah, kelebihan dari multiple intelligence dia tidak ada itu. Jadi dia Hmm. dibahas itu satu-satu gitu. Oke, jadi observasi ya melihatnya satu persatu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik yang langsung saya comot ya, karena saya kemarin juga dapat pertanyaan sama tentang analisa sidik jari. Bagaimana nih, Bu Ganda? Akurat nggak sebagai referensi? Silakan langsung dari psikolog klinis. Saya orang klinis kebetulan gitu ya. Jadi kalau dari saya, Bapak Ibu, saya pernah ikutin sidik jari hanya pengen tahu aja, tapi saya tidak kompeten untuk menjelaskan tentang keseluruhan tentang sidik jari. Namun perlu dipahami, manusia itu berkembang. Jadi pertama sekali waktu manusia lahir, misalnya kalau kita ke kantor polisi, kemana sidik jari jadi penting karena itu tidak berubah.
Hmm. Tapi manusia tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, pola asuh yang dia bertumbuh dengan pola asuh tertentu, dia hidup di lingkungan tertentu, dia dibentuk oleh orang-orang yang datang ke dia gitu ya. Pokoknya manusia itu nggak mungkin nggak bertumbuh. Jadi dia bertumbuh dengan sekitarnya, dengan orang-orang di dalam, dengan bahasa apa yang dia tangkap, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa gitu. Nah dari situ kalau dari kami, dari apa namanya, dari psikologi gitu ya, psikolog itu tidak mengakui yang namanya sidik jari karena itu bukan bukan bidang kami gitu. Sama itu kayak ahli bintang gitu ya, ada Hmm. Scorpio, ada ini itu bukan dunia kami gitu. Jadi Hmm. yang benar-benar ilmiah itu adalah tes-tes yang memang masuk di kita itu tidak ada yang namanya sidik jari karena itu dari kami tidak ilmiah. Sorry, Hmm. tidak ilmiah dari sudut pandang kami karena itu tidak masuk di teori-teori psikologi gitu. Nah, Hmm. kenapa salah satunya memang aspeknya adalah nggak mungkin manusia nggak berkembang itu sih. Jadi kita dipengaruhi banyak sekali hal. Nah, Hmm. kemudian kalau misalnya di aspek-aspek yang dibuat itu kan sangat banyak kalau saya tidak salah sidik jari itu gitu. Nah, sayangnya nanti takutnya kalau yang saya khawatirkan sebagai psikolog klinis dan konselor sekolah, sering sekali kita memframing atau menjudge gitu. Oh, anakku ternyata sukanya itu di sosial. Hmm. Kemudian dari 0 tahun dipaksa terus bersosial gitu. Hmm. Masalahnya mungkin benar dia sosial, mungkin aja benar. Tapi Hmm. mungkin tidak hanya sosial gitu. Terus kita Hmm. udah cekokin dia hanya sosial, terus kita Hmm. cekokin dia tanpa kita kasih tahu bahwa dunia ini luas sekali. Ada Hmm. ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kita kan dikasih kebijaksanaan untuk melihat ini anakku lah arah mana gitu. Ya. Jadi takutnya di situ ya. Jadi karena kita udah tahu ini kayaknya memang orang sosial, akhirnya adalah kita cekokin dia semua yang sosial. Yang kedua, kemudian kita mengarahkan atau jadi subjektif atau apa namanya ya, kacamata kita kacamata kuda gitu. Jadi Hmm. iya kok memang dia orang sosial. Hmm. Misalnya dia nggak mau ngerjakan matematika kan. Terus Hmm. kita bilang, oh iya kok memang dia orang sosial bukan orang matematik gitu ya. Kemudian dia tidak mau misalnya dilihatnya temennya marah dia karena temennya sendiri gitu kan. Dia marah, kenapa sendiri kan lebih bagus berteman. Nanti kita kasih tahu, iya namanya juga orang sosial, dia nggak suka lihat anak sendiri. Padahal Hmm. nggak begitu konsepnya gitu. Nah itu yang kita khawatirkan sih. Jadi jangan memframing lagi, jangan memframing atau membuat. Jadi kita kotak-kotakin gitu. Oh karena anakku sosial ya udah sosial aja terus. Nah itu kita khawatirkan. Jadi anak ini kurang stimulus gitu. Hmm. Jangan-jangan dia ahli matematika gitu. Orang Ya. sosial juga bisa pintar matematika kan gitu. Jadi itu yang kalau dari saya kalau saya ditanya dari keahlian dan keilmuan saya sidik jari itu eh, tidak berbeda dari keilmuan kita ya dan memang sangat sangat beda nilainya. Oke, jadi memang sebenarnya juga asesmen ini kurang direkomendasikan gitu ya Bu ya kalau sebelum 12 tahun ya karena itulah di video seri latihan ini kita juga tujuannya adalah untuk encourage ya para parents untuk melakukan observasi gitu ya Bu Ya, ya. Observasi itu karena itu tadi kata Bu Ganda karena setiap anak ini bisa berubah gitu ya sehingga kita butuh observasi ya. dan stimulus yang tepat gitu. Gitu ya Mungkin mungkin satu kira-kira. kesimpulan yang saya mau buat itu setelah 18 tahun ngetes anak gitu ya. Kadang-kadang saya pikir nggak perlu sih tes IQ nih A gitu. Kadang-kadang gitu ya. Karena jadi sering sekali jadi dibuat orang tua itu untuk proudnya gitu. Anakku tinggi loh IQ-nya. Nah, anak-anak yang terserang secara mental gitu. Karena dianggap IQ-nya tinggi, mamanya sombong atau papanya sombong misalnya kan ada aja orang tua yang seperti itu. Jujur aja di dunia sosialita ibu-ibu itu sering terjadi, dipaksakan anaknya tes karena anak temennya itu udah tes dan tinggi IQ-nya. Dia merasa anaknya lebih pinter gitu. Nah, itu jadi dibuat kayak persaingan sosial gitu. Nah, itu jangan ya, itu tidak diperbolehkan sama sekali gitu. Karena anak kita bisa berubah dengan situasi tertentu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau menurut saya tes minat bakat paling bagus adalah observasi atau catatan papa mamanya. Yang Betul. paling bagus. Gimana pun itu catatan papa mamanya dari dia kecil itu sukanya apa, maunya apa. Nah, salah satu hal yang paling saya suka waktu diminta untuk buat multiple intelligence itu adalah yaitu mengedukasi sekaligus men-trigger orang tua untuk rajin mengobservasi anak. Gitu. Betul. Di 0 sampai 12 tahun itu penting sekali gitu. Kalau udah 12 tahun ke atas, nggak terlalu lagi, itu udah pengembangan diri dia ke sosialnya gitu.
Nah, kalau 0 sampai 12 itu benar-benar kita bisa gali dia yang sebenar-benarnya gitu. Nah, itu salah satu yang saya sangat suka waktu diminta, boleh nggak kita buat gitu ya. Jadi ini membantu untuk orang tua bisa rajin gitu ya, dengan trik-trik yang ada di dalam itu bisa rajin Ya. makin peka atau makin tanggap dengan, oh iya nih anakku suka ini loh memang. Iya benar. Nah, kita maunya orang tua, kalaupun tidak ada di situ checklistnya, tapi Hmm. menurut kita ada di poin-poin teori yang dijelaskan, checklist aja, buat aja catatan tambahan di situ gitu. Hmm. Tidak Hmm. usah kaku, jadi buat sebanyak-banyaknya. Kayaknya memang anakku di sini gitu. Hmm. Jadi bisa Oke. satu, bisa dua ya, bisa juga tiga gitu. Nah tadi ada pertanyaan dulu sih, biasanya satu atau dua sih, atau berapa sih sebenarnya? Dominan itu pasti satu, Hmm. namanya dominan. Yang paling itu satu, tapi biasanya ada pendukungnya bisa dua atau tiga Hmm. gitu. Tapi yang dominan itu selalu terlihat satu, yang paling terlihat banyak gitu. Oke. Oke, Mm. setuju banget ya sama Bu Ganda. Susah sih memang Bu Ganda kalau misalnya kita tes IQ kan anak gitu terus kita sebagai orang tua terus tutup mata gitu sama hasilnya. Nah, Itu sulit meskipun bukan sosialita ya, tapi begitu oh hasilnya tinggi gitu kita gitu ya, maksudnya wah bangga nih. bangga Jadi dan ada ekspektasi gitu kan Bu. ada ekspektasi ketika dia sedikit gagal kita nggak terima nih gitu kan Ya, IQ-nya tinggi gitu betul. atau ketika nilainya rendah IQ-nya rendah kita jadi merasa nih anak emang bodoh gitu ya jadi itu yang dihindari gitu ya bukan ya supaya kita Ya, tidak menjudge terlalu overjudge anak kita sendiri terutama juga untuk kesehatan mental si anak sendiri gitu ya tidak diukur berdasarkan angka. Oke, langsung ke berikutnya dari Mam Juli ya. Selamat sore. Putra saya usia 7 tahun, kelas 1 SD, hobi sekali bermain game Roblox atau Minecraft. Tapi jika diminta untuk mengulang pelajaran sekolah saat di rumah itu agak malas-malasan. Bagaimana cara agar anak bisa imbang dalam belajar dan bermain game? Apakah dari bermain game tersebut sudah bisa terlihat minat bakatnya? Untuk hitung-hitungan dari TK sudah cepat tanggap dan dari gurunya saya tahu juga kalau anak saya ini suka sekali bermain puzzle yang rumit. oke. Cukup tertangkap Pertanyaan ya, yang Bunda ya, sangat pertanyaan. kompleks pertanyaannya. Iya, betul. Yang pertama, untuk mendisiplinkan pakai positif disiplin loh, karena di situ kartunya ya. Oke, untuk mendisiplinkan perlu dibuat jadwal gitu ya, Bu. Jadi anak-anak itu tidak akan pernah bisa membuat jadwalnya sendiri. Jadi kita kasih jadwal. 0 sampai 12 itu buatlah jadwal. Misalnya jam sekian sampai jam sekian kita mandi ya, jam sekian sampai jam sekian ini ya. Kalau anaknya sudah 7 tahun ke atas, bisa buat barengan, sama-sama buat. Gitu. 6 tahun ya, kelas 1 sampai dengan 12 itu buat bareng, buat sama-sama, sepakati bersama gitu. Apalagi sudah 10 sampai 12 tahun. Hmm. Nah, itu kalau untuk jadwal. Itu dulu untuk jadwal, gimana cara membatasinya. Dan mohon Bapak Ibu tegas. Kalau Hmm. istilah positif disiplin, baik dan tegas. Kalau salah dia nggak apa-apa. Kasih tahu, oke, tapi memang waktunya sudah ada. Sekarang boleh ya diletakkan handphonenya. Sudah, laptopnya dimatikan. Sekarang kamu waktunya bermain. Nah, Hmm. misalnya dia nggak mau, kita di situ kita boleh tegas, kita peluk atau kita buat cara dengan, oke, kita sepakat kan kita udah catat, makanya buatlah jadwal itu selalu ada di dekat dia gitu. Nah, untuk positif disiplin ini udah pernah kita buat juga sih ya. Kemudian kalau misalnya dibilang bagaimana melihat ini bakatnya ke arah mana gitu. Ini sebenarnya kalau dari saya begitu dibilang udah dapat saya gitu ya. Semua yang sifatnya spasial itu adalah ya visual spasial lah. Semua yang sifatnya itu mengandung memiliki imajinasi dan ruang itu masuk ke visual spasial. Visual spasial tidak melulu dia visual spasial ya Bapak Ibu. Bisa aja dia pintar di logic math. Karena Hmm. logikanya, analisanya, ini kenapa, ini kenapa gitu. Nah, itu boleh dikasih tahu. Roblox adalah salah satu permainan itu menyusun atau meng-create sesuatu bangunan, model atau apa gitu. Nah, itu adalah ruang. Hmm. Dipermainkan dengan visualnya melalui komputer. Kalau ditanya bagus enggak? Bagus, tapi Bapak Ibu boleh dibatasi karena dia masih kecil. Begitu masuk ke situ, dia nggak akan mau baca eh, yang buku-buku gitu ya, karena itu tidak ada warna, tidak ada gerak di dalamnya gitu. Itu Hmm. yang pertama, apalagi dia visual spasial, udah pasti dia lebih suka yang gerakannya itu ada di monitoring gitu. Hanya monitoring ini jadi terbatas dianya gitu kan, nggak mau pakai yang di buku nanti. Ada kemungkinan dia di visual spasial, apalagi tadi ada
istilah ada dia pintar dengan puzzle yang rumit gitu ya, suka dengan puzzle yang rumit, belajar itu dia tidak ada kendala gitu. Kalau anak-anak memang Bapak Ibu kita harus terima anak-anak itu memang suka main. Makanya waktu bermain harus ada gitu ya di anak-anak. Jadi kalau ditanya harusnya kan, tapi suka sekali kalau udah mengerjakan PR itu malas-malasan. Sebenarnya mungkin bukan malas-malasan. Kadang mereka tidak memikirkan itu penting gitu. Maka bagaimana caranya supaya itu jadi penting? Kita yang harus buat suasananya. Misalnya kalau saya di rumah, misalnya anak saya juga SD kecil ya, saya selalu bilang, saya selalu tanamkan bukan PR yang dikerjakan. Kalau PR kamu tutup mata pun bisa ngerjain itu. Tapi Hmm. mengerjakan sesuatu yang kamu harus tahu, baru kamu kerjakan PR. Kenapa harus tahu? Karena nanti itu yang kamu butuhkan di masa depan. Harus tahu itu, jadi dia harus baca gitu. Nah, berapa lama dia belajar? Itu ada, misalnya 1 jam. Nanti saya kasih tahu 1 jam untuk belajar formal ya, belajar sekolah. Nanti dia bisa tanya, Bapak Ibu. Jadi memang kita temanin. Oh, gimana cara belajar yang baik? Itu pertanyaan kakaknya. Terus saya buatlah pertanyaan. Buatlah pertanyaan atau jawablah pertanyaan ada di setiap bab. Mereka kan Hmm. harus dipandu gitu. Nah, misalnya nggak tahu juga gitu. Nah, maka kita coba tanya ini tentang apa? Oke, kalau ini nanti kamu sudah oke, 1 jam belajar ini, nanti 30 menit, mungkin 15 menit kita coba cari di YouTube pelajaran ini gitu. Mungkin kan kita nggak paham juga Ya. sebagai orang tua gitu. Kita bisa sama-sama belajar dari YouTube. Itu kalau kita mau serius mengajari dengan formal, belajar formal di rumah. Hmm. Kemudian satu lagi, boleh distimulasi, Bu. Ini ya, karena ini kita juga promosi untuk video ini, Hmm. bisa dipromosi nanti dengan apa contoh-contoh yang ada di video itu. Misalnya ada kalau dia memang suka Roblox, apa nih kalau nggak komputer? Ada Hmm. Lego, ada puzzle. Bapak Ibu puzzle itu bertingkat, Lego itu kan bertingkat gitu. Nah, kalau sekarang itu Legonya kemudian apa rubrik itu juga bertingkat gitu. Hmm. Kemudian sesi set matematika itu juga bertingkat. Hmm. Maka kalau saya memang agak banyak membeli di situ karena anak saya juga visual spasial. Jadi saya suka cari kayak menyusun robot-robot dari seperti itu ya, dari solar system yang gitu-gitu. Hmm. Itu nggak mahal kan, banyak sekali yang nggak mahal. Hmm. Hmm. Nah, kita boleh mulai dari kalau sekarang anaknya 6 tahun mungkin kita pakai apa namanya Lego 6 plus gitu ya. Hmm. Karena anaknya udah lebih cepat. Kemudian puzzle-nya juga yang 6 plus, yang piecesnya berapa. Nah, kemarin itu saya coba tantang anak saya karena libur itu pakai, oh mohon maaf pakai pakai merek gitu. Di KikiV itu ada apa namanya? Menyusun apa namanya itu ya, Bu? Papan yang tipis itu triplex ya. Apa Hmm. ya itu yang digergaji itu tinggal Oh, mereka ya, ya, pasang ya. itu seperti membuat eh, Rakit itu ya, ya rakit-rakit merakit. kan. Nah, tapi dia Hmm. ribet banget karena dimensinya itu udah kompleks gitu. Ya. Jadi mereka merakit kalau kemarin itu tram, kalau dia yang saya pilih itu tram, itu kompleks banget. Hmm. Nah itu dia sampai stres kan, kenapa ini nggak selesai gitu kan? Karena Hmm. biasa kok puzzle dia cicit cicit selesai gitu, habis berapa ratus ribu kan? Lego kan begitu kan? Puzzle kita pakai puzzle yang 2 dimensi dulu, kemudian masuk 3 dimensi gitu. Jadi sesuai dengan ukuran kemampuan anak kita gitu. Jadi itu bisa dipilih, Bu. Jadi jangan dikasih seperti tadi pertanyaan pertama. Kalau sekarang Legonya A, jangan itu terus. Di, Hmm. di, di, dinaikkan terus, dia dinaikkan. Jadi anaknya juga terstimulus ya, otaknya kan terstimulus. Jangan kemampuan intelektual itu adalah semakin banyak rangsangan kita berikan, semakin banyak sarafnya yang berkembang. Itu salah satu meningkatkan tes IQ anak-anak gitu. Hmm. Jadi dirangsang terus gitu. Jadi ditingkatkan per tahap. Jadi mungkin per minggu Bapak Ibu bisa target. Jadi 1 jam dia 2 jam main Roblox, 2 jam dia main Lego ya atau puzzle atau set matematika atau apalah itu gitu. Yang terus dinaikkan gitu. Hmm. Oke, setujuannya dari video ini nanti di multiple intelligence ini juga tujuannya untuk membantu sebenarnya para orang tua untuk mencarikan stimulus-stimulus gitu. Karena kadang-kadang sebagai orang tua memang bingung nih, apalagi ya gitu. Dan bukan Ya. berarti setelah kita menemukan, oh kecerdasannya di sini, kita tidak mengajarkan juga hal-hal yang lain gitu ya. Jadi dia fokus di Ya. situ aja gitu. Tapi kita juga mengeksplor hal-hal yang lain dan kita juga memberikan stimulusnya bisa beragam gitu. Jadi nanti bisa
check out ya, ditonton videonya untuk bisa menemukan stimulus-stimulus yang beragam gitu, supaya nggak pusing sendiri gitu. Oke, nah ini dari Bu, Mam Bu, Siska nanya nih. dulu Ya. Bu Lucy, kalau Hmm, misalnya nanti itu mereka sudah beli videonya gitu atau buku hmm, apa, hmm. ada grup nggak sih mereka bisa nanya? Oh Mungkin iya, ada yang nggak betul. dipaham gitu kan? Ya, betul, betul. Mungkin saya Oh iya. bayangkan kalau bisa aja kan nggak paham, ada nggak grup yang bisa kita Hmm. juga bisa bantu jawab gitu? Oke, jadi nanti kita akan ketika apa namanya parent sudah membeli, nanti kita bisa masukkan ke dalam satu grup ya, gitu. Untuk kita berdiskusi bersama di situ juga tentang mungkin saling sharing karena kita juga sama-sama parents bisa saling belajar ya satu dengan yang lain untuk anaknya. Nah, nanti dari Buganda juga akan ada grup konseling, jadi yang pembelian di masa PO ini ya, pre-order ini nanti akan mendapatkan voucher untuk ikut voucher potongan untuk mengikuti grup konseling gitu. Jadi di grup konseling ini nanti setelah ditonton, kemudian case-nya apa, kita akan konseling sama-sama di situ ya bersama Buganda. Gitu. Gitu. Nanti info lebih lanjut akan ada di grup, so jangan leave grup dulu ya. Oke, nah ini dari Mam Siska nih, Bu Ganda. Kalau bakat dalam bidang bahasa, gimana stimulusnya ya, Miss? Gitu. Contohnya waktu umur 5 tahun sudah lancar membaca dan suka cerita. Apakah, nah ini apakah ketika umur 5 tahun sudah lancar membaca dan suka cerita, apakah bisa juga langsung disampaikan bahwa anak saya ini bakat dalam bidang bahasa gitu, Bu Ganda? Oke. Mm-mm. Tidak secepat itu sih ya. Kalau kalau bisa membaca itu kemampuan intelektual itu menangkap bentuk itu termasuk bisa membaca. Jadi semua yang sifatnya yang IQ-nya bagus, yang bagus di visual gitu ya, yang logika, yang verbal. Umumnya anak-anak itu memang dengan kita nggak tahu dari kalau ditanya IQ gitu ya. Kalau ditanya IQ, kalau saya kalau cepat anaknya nangkap dan memahami instruksi, tahu bahasa, tahu tahu membaca itu IQ-nya udah pasti bagus. Udah pasti itu udah pasti dipastikan gitu. Nah, kalau ditanya apakah itu pasti bahasa, tidak, belum tentu. Ya. Karena orang yang visualnya bagus, logikanya bagus, itu juga cepat menulis, cepat membaca dan bercerita. Mm. Logika, logic math itu adalah orang yang sangat kritis, semua ditanya dan semua mau diceritakan sangat detail. Orang logic math juga begitu. Mm. Kalau orang verbal linguistik itu beda. Dia sifatnya itu senang ya membahasakan cerita dia, mungkin. Jadi kalau dibilang senang dia bercerita, mungkin. Bisa juga Mm. dia sosial. Mm. Jadi kita harus benar-benar ikuti dulu nih ceritanya Ya. tentang apa, kemudian tingkah lakunya seperti apa, kemudian yang paling sering dia lakukan apa gitu ya. Misalnya Mm. kalau dia linguistik itu dia senang mencari tahu gitu sejarah-sejarah. Ini kenapa dibuat begini gitu ya. Ini kenapa Ma aku mau dong cerita tentang ini, Ma aku mau belajar tentang ini gitu ya, museum-museum gitu. Kemudian memahami apa namanya pola-pola orang berbicara dia bisa cepat nangkap gitu. Oh, begitu. Kemudian kalau misalnya kamu bisa bacakan pidato nggak atau storytelling nggak, dia ketangkap gitu feel-nya gitu. Mm. Nah, misalnya kayak anakku tuh storytelling disuruh sekolah gitu. Mm. Tapi dia karena visual spasial sama logic map, dia itu iya. Maka jadi dia memaksa orang untuk seperti logika dia bercerita dari titik-titik yang dia anggap di situ penting gitu. Nah, kemudian kita bilang kamu bisa dong mengalir dan gitu. Hah? Mm. Nggak bisa katanya, nggak usah katanya, karena memang dia nggak di situ. Dia, tapi dia bisa bercerita gitu. Mm. Tapi masuk dari logika. Maka kita harus observasi lagi nih, Bu. Ya. Bisa aja dia memang bagus di sosialnya, bisa juga di verbalnya. Mm. Kemudian, nah misalnya anak saya itu yang satu itu sukanya itu dari dulu pengen arkeolog. Mm. Arkeolog itu berarti bangun-bangunan tua yang sudah ini untuk dilihat. Dia senang dengan sejarah-sejarah seperti itu, tapi bukan politik. Maka Mm. ada kemungkinan dia adalah saintis atau Mm. suka penelitian gitu. Karena Mm. waktu kita coba dia mau misalnya pidato, suka menulis, dia suka nulis tapi ilmiah, bahasanya itu kaku. Jadi Mm. dia bukan bahasa yang sifatnya narasi persuasi kayak suka menulis kamu tahu tidak, saya itu senang loh dengan ini, makanya kalau Mm. kamu suka gitu novel-novel Ah, ala-ala gitu ya novel. Nah kalau dia tidak, dia nanti bisa menuliskan kembali sejarah itu dengan blek gitu. Misalnya
misalnya ya kerajaan Cina itu pertama muncul itu karena adanya misalnya tembok Cina Hmm. bla 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 tembok Cina itu tahu nggak itu tingginya sekian. Nah jadi dia detailnya fakta fakta saintis yang dia tulis gitu. Jadi dia bukan menulis. Nah aku tahu dia bukan Mentok. orang orang di situ, bukan orang yang bercerita di bahasa. Kalau saya lihat dia kayaknya logic math atau Hmm. yang suka saintis gitu. Jadi boleh dilihat lagi, Bu. Jadi jangan langsung berasumsi, oh ini mungkin, tapi boleh dikembangkan. Maka Ya. ajak dia untuk belajar main. Kamu ada speech ya, pidato ya, gitu. Kemudian kamu belajar storytelling ya, ceritanya tentang si kerudung merah, si Hmm. gadis kerudung berkerudung merah. Nah, bisa kita lihat bahasanya. Kemudian dia melihat serigala itu, gitu, ketakutan gitu. Itu kelihatan sih. Ibu Ya. pancing-pancing aja banyak dongeng Hmm. gitu. Mungkin di situ yang mau, nah seperti itu nanti mudah-mudahan di videonya itu bisa nangkap. Tapi kalaupun tidak nanti ada di grup konseling ya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam. Betul, betul. Jadi itu pentingnya mengobservasi ya. Jadi nanti di videonya juga akan ada panduannya gitu ya, Buganda ya, Ya. untuk bagaimana sih cara mengobservasinya. Seperti yang Buganda cerita juga di awal-awal, dia sukanya menggambar Oh ya, gitu. menggambar itu ya, Bu. Nah, ternyata menggambar itu juga macam-macam ya. Eh, Ya, apakah betul. dia bakatnya menggambar gitu. Nah, kita lihat dulu yang Ya, digambar apa gitu ya. ya, Kadang-kadang itu gitu. penting banget. Jadi kadang orang selalu apa-apa kan sekarang PK gitu ya, playgroup itu Nah, apa-apa kan memang pertandingannya mewarnai, hmm, menggambar gitu. hmm, Nah, misalnya si A itu suka sekali gambar gitu. Nggak usah jauh-jauh anak saya misalnya, itu suka banget gambar. hmm, Semua dia sangat suka gambar, tapi kita perhatikan dia beda sekali dengan temannya yang senang sekali gambar dan mewarnai. Anak saya kalau disuruh mewarnai dia bisa stres. hmm, Yang dia gambar itu rel kereta api, pesawat, semuanya harus sketsa hitam putih. hmm, Dinosaurus pun hitam putih. hmm, Kalau kita tanya kenapa, enggak, karena aku mau menggambar dino, bukan mau mewarnai. Jadi hmm, kalau disuruh mewarnai itu dia bisa nangis gitu kalau dipaksa gitu. Terus hmm, jadi kacau yang tadinya gambarnya itu bagus sekali kelihatan dimensinya gitu ya. Tiga dimensinya misalnya. Itu kalau diwarnai itu jadi kacau. Beda hmm, sekali dengan temannya itu yang suka sekali gambar tapi semuanya sifatnya itu adalah wajah. hmm, Kemudian itu pemandangan. Mewarnai arsirannya cantik, cakep. hmm, Bukan karena hmm, les ya. Memang hmm, dia pintar mewarnai itu dia jadi sekarang kata mamanya jadi diapain ya les kan ke yang memang artistik memang dia melukis gitu jadi itu diarahkan ke sana gitu nah yang ini arahnya mungkin ini arah teknik nih atau arah yang bagus dimensi ruang itu pun Bu belum tentu juga hanya teknik karena dia suka suka pesawat rel kereta api misalnya bisa aja dokter gitu dokter juga ya, perlu misalnya dimensi pemahaman imajinasi dan ruang gitu jadi hmm. benar-benar kita harus observasi anak kita yang mana gitu. Betul banget ya. Jadi kita perlu observasi supaya kita juga tidak jump in dan kemudian malah salah gitu ya. Seperti tadi dari Mam siapa tadi yang suka bercerita, ceritanya tentang apa dulu, cara berceritanya bagaimana. Nah, Nah, itu ternyata ternyata banyak juga PR kita sebagai orang tua nih ya, Bu Ganda. banget. Jangan-jangan dia memang anak yang pintar ya, yang logiknya yang tinggi gitu. Jadi dia waktu bercerita itu dia bisa mengarang imajinasinya gitu. Belum tentu verbal, tapi ada kemungkinan kesan. Ada mungkin nggak mungkin, jangan ditutup kemungkinan itu. Makanya kita kasih stimulus lebih banyak, kasih baca novel. Bapak Ibu itu novel kita banyak ya. Kalau sekarang itu banyak sekali novel untuk anak 6 tahun, untuk anak 7 tahun itu udah ada. Kemudian kalau yang kita merasa oh logiknya ternyata, maka kita kasih stimulasi yang berbeda lagi. Mengisi TTS gitu ya. Baru kemudian membaca juga, membaca buku gitu, membaca yang sifatnya saintis gitu. Bacaannya bisa beda Bapak Ibu. Jadi jangan kita paksa nah kita baca novel A, Ya, nggak semua suka. oke. Oke. Oh, ternyata ini sudah jam 4 lebih, bukan dah. Oke, kita agak cepat Nggak ya. kerasa ya. Untuk beberapa pertanyaan, ini saya mohon maaf kalau belum bisa semuanya dijawab. Nanti tetap apa namanya stay di grupnya gitu ya. Ada informasi, banyak informasi di situ. Untuk di videonya juga sudah cukup lengkap bagaimana cara mengobservasi, kemudian panduan mengobservasinya, kemudian setelah ketemu, kemudian ada checklistnya juga gitu ya, sehingga dalam observasi itu ada worksheet untuk checklist juga. Kira-kira apa saja nih yang bisa di checklist dari anak saya gitu. Kemudian juga
Cukup lengkap lah ya di situ. Dan nanti kalau masih belum paham, kita ada grup konselingnya. Kita bisa bahas bersama-sama juga dengan Bu Ganda kalau ada kasus-kasus atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, ini saya mau ambil satu pertanyaan lagi. Dari Mam Ana Apriani, masih bisa ya Bu ya, nggak apa-apa ya, satu lagi Ya. ya. Ya, oke. Selamat sore, Bu Ganda, Bu Lucy dan Bu Ganda. Oke, saya Ana dari Cianjur ingin bertanya. Saya memiliki putri usia 5 tahun 8 bulan, TK besar. Sedari usia 2 tahun, kami ortu dan keluarga besar sudah melihat bakat menyanyi pada putri kami. Pernah ada satu momen ketika tampil maju nyanyi di panggung dalam satu acara keluarga. Situasi tampil tidak sesuai dengan gladi H-1 menyanyi, sehingga trauma tampil menyanyi sendiri dan di muka umum. Dan setelah itu tidak mau lagi ketika diajak menyanyi. Padahal dalam keseharian ketika happy sering menyanyi dan apabila dengar lagu anak baru mudah menghafal dan sering menyanyi. Pertanyaannya bagaimana kami sebagai orang tua bisa kembali mengasah bakat anak kami agar lebih optimal di tengah pernah mendapat pengalaman tidak menyenangkan saat tampil menyanyi di muka umum. Nah, ini sudah tahu bakatnya tapi ada trauma. Sepertinya, sepertinya. Ya. Gimana, Bu Ganda? Oke, kalau sudah menurut orang tua ada seperti trauma atau kejadian tidak menyenangkan yang mempengaruhi anak kita, saran saya sih bawa konseling. Konseling itu jangan terganggu dulu gitu ya. Nah, ini sudah terganggu dong menurut kita gitu. Itu yang pertama, bawa aja konseling ke psikolog anak. Biar kita gali benar nggak sih dia trauma atau memang karena dia kesal aja. Atau memang Hmm. posisinya saat ini. Gini, anak-anak itu juga up and down ya Bapak Ibu. Jadi nggak Hmm. selalu mereka itu karena suka nyanyi jadi mau nyanyi terus nanti ada dia masanya dia nggak suka gitu. Ada Hmm. kemungkinan nanti pada saat di kelas 2 saat ini kelas 1 misalnya pas gurunya suruh nyanyi ya gitu, dia semangat lagi tuh, tinggi lagi gitu. Tapi ada nanti masanya malas gitu. Ya namanya anak-anak ya, Ya. moodnya mereka kan masih sesuai dengan situasional lah gitu. Hmm. Jadi tapi kalau menurut kita sudah ada kayaknya ini trauma deh dengan itu atau mungkin kalau itu saran saya sih boleh dibawa sharing konseling dulu biar kita lihat alam bawah sadarnya gitu. Hmm. Tapi kalau kalau tanpa konseling bisa nggak bisa, nggak usah dibuat situasinya harus tampil. Situasinya di rumah dulu. Intinya anak-anak itu kita situasionalnya itu di rumah dulu, kemudian minta tolong dibantu gurunya. Misalnya tampil pada saat ada kegiatan di sekolah, nyanyi di kelas. Pada saat nyanyi satu-satu itu kan ya lagu nasional, lagu daerah gitu. Nah, minta dia sebenarnya Bapak Ibu kalau kalau saya ya, karena saya dulu konselor lama, konselor sekolah, kalau kita ingin bakat kita itu anak-anak kita muncul di sekolah, boleh kita minta tolong ke gurunya. Kita kasih tahu, Bu, sepertinya dia ada bakat sini, boleh nggak ya digali. Jadi pada saat ada kegiatan yang berkaitan dengan bakat anak kita, dia bisa dilibatkan gitu. Apalagi sekolah-sekolah sekarang itu menurut saya cukup cukup mendukung untuk yang begitu. Cuman ingat kita kasih tahu ke gurunya. Tapi kalau gurunya bilang belum belum ada nih Mam atau banyak nih Mam yang mendaftar gitu ya. Banyak nih yang mendaftar untuk dilakukan itu. Mungkin kami nanti buat vokal group mungkin gitu ya. Mungkin bisa kita kasih tahu. Jadi dibantu. Di rumah kita buat situasi ya Bu. Situasi sambil bernyanyi. Misalnya pasang lagu karaoke. Atau yang kedua itu pasang musik hari-harinya sambil main-main gitu. Pasang musik jadi dia kemudian nyanyi lagi. Kemudian kalau ada situasi misalnya di keluarga di family ikut dulu mama papanya sambil nyanyi gitu, baru saudaranya bilang ayo dong kamu nyanyi lagi gitu, oke mama temanin gitu, temanin dulu gitu ya. Jadi kita munculkan dari rumah kita dulu, kemudian lingkungan yang lebih besar keluarga gitu pelan-pelan, tapi situasinya situasional dulu gitu. Hmm. Jadi jangan jangan kita langsung berpikir, "Ah, udah kita bantu dulu dia di situasi itu, kita rumah dulu, kemudian setelah rumah oke." Jadi setiap hari lakukan aja buat musik gitu ya. Kalau istilah saya sama anak saya, kalau kamu memang suka musik, buat bersuara biar mama papa juga bisa dengar lagu apa sih yang anakku suka gitu. Jadi kita malu Pak, karena setelah remaja dia sekarang malu dulu, enggak semua lagunya, lagu ini dong gitu. Nah setelah remaja dia lebih suka itu kan ada Korea-Koreanya, ada ininya gitu. Jadi dia bilang nanti papa mama nggak suka lagunya agak lebay gitu kan. Kita bilang nggak apa-apa, biar mama papa tahu kelebayan anak mama. Cuman kita coba ciptakan itu Bu di rumah. Setelah nyaman, nanti di family yang lebih besar, keluarga lebih besar kita bisa ikut bareng nyanyi-nyanyi bareng gitu. Jadi kita buat suasananya. Setelah itu boleh ya Bu dibawa ke les trial. Hmm. Bawa aja trial ke les musik, ke les vokal.
Hmm. Kadang-kadang dia nggak pede karena nggak tahu standarnya. Jadi kita Hmm. kan sama ya, kayak kita orang dewasa pun standar dibilang kita cantik itu nggak tahu kita gitu. Jadi kita Hmm. nggak pede gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya ah gitu juga hanya sama aja semua ya udah kita tahu oh standarnya umum aja ya udah santai aja gitu. Tapi kalau misalnya yang ketemu ini ada standarnya mungkin dibawa aja dulu, trial sekali dua kali gitu. Oke, terima kasih Bu Ganda. Semoga menjawab ya, Mam ya. Oke, nah ini berhubung waktunya sudah ternyata sudah lebih-lebih ya. Nah, sudah lebih hampir 10 menit. Nah, mungkin saya akan rangkum sedikit dari pembicaraan hari ini. Ya, yang pertama nanti correct me if I'm wrong ya, bukan deh ya. Gitu. Jadi yang pertama sebenarnya kalau bakat anak itu memang sudah bawaan ya dan tidak berubah-ubah ya. Beda dengan minat tadi dan apa namanya hobi gitu ya. Tertarikan ya, minat sama Ya, hobi. kalau bakat ini memang sudah bawaan gitu. Hanya kita perlu temukan. Nah, Iya, kenapa betul. perlu ditemukan supaya nanti anaknya bisa hidup sesuai dengan jati dirinya begitu ya, bukan ya? Kalau Aktualisasi diri. Ya. iya, bisa bahagia juga, menghidup dengan sesuai dengan bakatnya, lebih resilient, lebih tangguh, begitu ya. Kemudian berikutnya poinnya adalah yang terbaik ini memang dari observasi orang tua sendiri. Gitu. Jadi hasil asesmen sebaiknya dari 0 sampai 12 tahun, asesmen yang terbaik adalah memang observasi dari orang tua sendiri, gitu ya, supaya kita tidak gampang kayak kacamata kuda tadi kalau Bu Ganda bilang ya. Jadi, oh ini aja gitu sesuai dengan hasil yang ada di paper gitu. Jadi karena anak masih berubah dan juga note tadi yang terakhir adalah apa tadi anak itu juga up and down ya Iya, moodnya. hutan Mm-mm. gitu ya. Jadi begitu dia punya bakat tertentu bukan terus menerus dia akan ada di situ terus, tapi kita tetap terus mendorong gitu. Kemudian kecerdasan bisa lebih dari satu gitu. Kemudian juga stimulasi gitu ya. Di video ini nanti di video seri latihan mengenai multiple intelligence ini nanti orang tua akan diajarkan bagaimana sih cara mengobservasi, ada panduannya ya, ada worksheetnya, ada jurnal yang bisa diisi, yang bisa di-track, kemudian juga stimulasi-stimulasi yang bisa diberikan oleh anak-anak gitu ya sehingga kita nggak pusing ya nggak bingung ini apalagi ya kalau kecerdasannya seperti ini aku harus apa lagi ya bukan terus kita lempar ke satu les aja udah selesai ternyata satu les juga nggak cukup ya gitu ya jadi kita bisa mendorong untuk memberikan stimulasi gitu kemudian nanti akan ada grupnya juga dalam masa pre-order ini ada voucher potongan untuk grup konseling sehingga parents semuanya nanti bisa apa namanya eh, turut serta ya dalam grup konseling sehingga ketika ada kasus atau bukan kasus ya lebih ada hal-hal yang ditemukan pada anak kita bisa diskusi bersama dan belajar bersama-sama dan juga mencari jalan keluarnya demi anak yang lebih tumbuh kembang lebih optimal dan lebih bahagia gitu kira-kira. Ada closing statement dulu dari Bu Ganda? Silakan Hmm. Bu Ganda. Oke, kalau dari saya sebenarnya udah dibilang semuanya. Intinya pesannya ya karena ini orang tua gitu. Jadilah penemu bakat anak Anda yang pertama gitu ya. Jadi jangan terlalu terpatok kepada alat-alat tes yang di luar sana gitu. Jadi karena saya pengalaman saya kalau ditanya Bu, anak saya udah remaja gitu ya. Saya nggak pernah tes anak saya loh. Hmm. Karena dari kecil saya udah lihat oh ini nih bakatnya. Maka saya stimulasi di sini, stimulasi sini, beli agenda, suka nulis, beli agenda, suka ini gitu. Jadi bukan tidak ya kalau ditanya jualannya uangnya ya banyak dari psikotes gitu ya. Tapi memang kalau saya ditanya, saya lebih percaya apa yang saya perhatikan observasi dari anak saya lahir gitu. Itu yang pertama. Jadi catatan orang tua itu adalah tes minat bakat anak paling bagus. Hmm. Salah satunya dengan multiple intelligence, kenapa saya dari dulu dorong School of Parenting untuk melihat ini, karena menurut saya ini salah satu yang bisa menjadi bantuan, panduan yang bisa membantu orang tua. Ingat ya Bapak Ibu, ini membantu. Jadi jangan nanti bilang, oh, saya nggak bisa checklist nih gitu ya. Nah ini Hmm. membantu. Apa pertanyaan yang cocok untuk melihat bakat anak saya? Apa yang kira-kira ini nih, memang ini nih kayaknya anak saya. Kalau ada yang kurang,
mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ikut di grup, itu grup konseling sebenarnya lebih cocoknya grup sharing gitu ya. Ya. Kita akan sharing, aku udah menemukan nih Bu, saya udah menemukan 2 nih kayaknya anak saya. Nah, berarti ini yang mau kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya, kalau memungkinkan ini di videoin terus di sharing bersama lagi Bu untuk dilihat orang tua yang lain, ini sangat bagus. Jadi mungkin bisa dibuat grup-grup sharing yang lain gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu saya akan bilang mencari bakat anak itu adalah bakat yang paling bagus itu ditemukan oleh observasi, catatan atau observasi dari papa mamanya. Hmm. Jadi ikuti aja terus, panduannya salah satunya bisa multiple intelligence ini. Nah, kalau tadi dibilang IQ-nya berapa, pokoknya aku pengen tahu IQ. Ingat di multiple intelligence ini sudah ada 3 sampai 4, maksimal 4 ya, tapi umumnya 3 yang terlihat di IQ itu. Jadi IQ itu ada verbal, ada spasial, ada matematika dan logika dan analisa gitu. Itu ada di visual spasial, logic math sama verbal linguistik. Itu di multiple intelligence. Kalau bagus di situ mungkin di akademis di sekolah di itu bagus. Jadi orang yang IQ-nya bagus itu orang-orang yang anak baik di sekolah. Maksudnya dia bisa mengikuti sekolah dengan baik. Tapi anak-anak yang tidak IQ-nya yang tidak tinggi bukan berarti tidak ada bakat. Tapi bakatnya mungkin kita cari dari yang lain yang di 8 ini gitu. Jadi itu yang kalau itu sedikit closing statement dari saya. Jadi mari sama-sama mengobservasi, gunakan cara ini untuk membantu Bapak Ibu membantu pertanyaan-pertanyaan atau apa nih yang harus saya observasi. Oke, jadi buruan check out. Nanti akan launching videonya tanggal 29 Maret ini, gitu. Jadi ini masa pre-order, bisa di check out dulu untuk mendapatkan vouchernya tadi dan juga harga spesial, gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk mengobservasi anak-anak kita yang membuat checklist, membuat jurnal, gitu ya, demi anak-anak kita, demi masa depannya, demi kebahagiaan dia dan lebih kesehatan mentalnya juga. Ya, dan Oke, kebahagiaan orang tua juga iya, sebenarnya. sesuai kebahagiaan kita juga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ganda. Sama. Kita tunggu nanti untuk grup sharingnya ya bersama-sama. Kita akan ngobrol tentang anak-anak juga. Ketika kita sudah nonton videonya, kita ketemu bakatnya, kita kembali lagi ke Bu Ganda. Gimana ini Bu? Ya, nanti di Ya, grup boleh. sharing kita akan ketemu lagi. Oke, terima kasih semuanya dan selamat Terima menyambut kasih. buka puasa. Oke, Ya, bye. baik. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
dan terikat